hasil kerajinan mereka ini juga nggak dijual di luar, Bapak Ibu, tapi untuk dijual di perkampungan Sasak ya. Kalau di suku Sasak untuk kita boleh melakukan 3 minggu kita tenun baru jadi satu. Yang kuning itu kuning korandanya berapa 100. Ini ada packingnya 20.000. lamaran ya. 500. Kalau di sini kalau mau kawin ada dua tradisi digunakan, tradisi diculik atau dilarikan anak gadis mereka. Kalau yang diculik ibu bapak anak gadisnya nggak suka sama si lakinya, itu caranya dipaksa dia. Ini kan bekas kotorannya ya, yang kuning itu di atas itu bekas kotoran semua. Biarpun pakai semen kayak gini, tetap rumahnya dipel pakai kotoran. Itu sudah dianggap suci kalau di suku Sasak kalau sudah dipel pakai kotoran. Itu tulang apa? Kotoran kebo ya. Wajib berarti ya? Apa? Wajib berarti ya? Wajib ibu, wajib kami ngepel pakai kotoran kebo itu ibu. Soalnya di suku Sasak kalau ada apalagi kalau ada upacara-upacara yang dianggap sakral, sebelum ada upacara itu kalau belum dipel rumahnya belum dianggap suci ibu. Soalnya kami di sini untuk agama kami Muslim. Kami di suku Sasak, tapi kami masih mengikuti ajaran waktu telu. Waktu telu itu kepercayaan kami ada 3. Animisme, Hindu, atau Islam. Bu. Kami gabungkan jadi satu. Kalau kami di suku Sasak, kalau ada upacara yang dianggap sakral itu, kami di sini masih melakukan kayak animismenya. Animisme itu masih ada. Kalau dulu nenek moyang kami di sini, nggak ada yang pernah sholat atau puasa. Yang sholat atau puasa itu cuma diwakili. Cuma Pak Kiai aja yang sholat atau puasa. Tapi kalau sekarang kami yang muda-muda sudah mengikuti ajaran Muslim, sholatnya sudah 5 waktu dan puasa juga sudah rame-rame gitu. Tapi kalau untuk orang tua kami yang umur 50 ke atas itu nggak ada yang mau sholat atau puasa, tetap caranya diwakili. Yang 5 tahun ya. Kalau ada upacara adat, ibu besok pagi bapak ibu kesini bisa lihat langsung acara adatnya yang di depan itu. Kalau sekarang sampai itu kan rumah. untuk persiapan untuk besok pagi untuk upacara adatnya. Dengan kunci sekolah kulkas. Di sini nanti ibu bapak bisa lihat proses untuk pembuatan benang sama proses untuk tenunan. Mungkin ibu-ibu ada yang mau nyoba nenun boleh. Karena di suku Sasak ini diwajibkan harus bisa menenun untuk anak gadis mereka ya. Kalau belum bisa menenun untuk anak gadis itu sama sekali nggak diperbolehkan untuk bisa menikah atau bisa kawin ya. Kalau sudah bisa menenun baru boleh kawin dia. Itu jadi syarat utama mereka untuk anak gadis yang ada di suku Sasak. Di sini ibu bapak bisa langsung lihat. Ini baca itu. Untuk Ini baca itu. benang, ini lagi bikin benangnya dari kapas. Ya beda kapas sama kapuk. Kalau dari kapuk itu sama sekali nggak bisa jadi benang. Kalau kapuk itu ada buah randu. Kalau buah randu itu sama sekali nggak bisa jadi benang ya. Yang jadi benang itu kapas. Kapas itu beda kapas sama kapuk. Oh, ya. Kalau kapas pohonnya kecil, buahnya juga nggak besar kayak kapuk, kayak gitu ada kapuk di sebelah. Kalau kapuk itu nggak bisa jadi benang dia, cuma bisa jadi bantal sama kasur. Sama. Ya, yang jadi benang itu kapas. Nanti hasil pemintalan ini ibu bapak kami kita jual keluar, khusus untuk kami jual di perkampungan suku Sasak. Untuk bahan pewarnaan di sini bukannya pakai warna tekstil, tapi kami gunakan warna alam, terbuat dari tumbuh-tumbuhan itu dari daun-daunan untuk bikin pewarnaan. Ini gerang benang ini. Juga 10 ini 1. Jalan.
Bapak Ibu bisa langsung lihat proses untuk tenunan, cara dia buat kain di suku Sasak. Kalau di suku Sasak ini kan diwajibkan harus bisa nenun untuk anak gadis mereka. Kalau belum bisa nenun, untuk anak gadis itu nggak sama sekali nggak diperbolehkan untuk bisa menikah. Itu jadi syarat utama mereka ya. Harus bisa nenun dulu, baru boleh kawin dia. Kalau belum bisa nenun, untuk anak gadis itu sama sekali nggak diperbolehkan untuk bisa kawin. Ya, mungkin ada ibu bapak berminat mau lihat hasil kerajinan mereka, silakan. Ini kan hasil kerajinan mereka ini juga nggak dijual di luar, khusus untuk dijual di perkampungan suku Sasak ya. Terus masih sana lagi. Apa masih jauh pak? Masih jauh. Iya. Capek kan? Kalau ada yang berminat mau lihat hasil kerajinan mereka, ibu bapak silakan. Kalau ini luas kampungnya Bapak Ibu ada 2 hektar luasnya. Tapi bukannya seluruhnya kita kelilingi, sebagiannya. Ya. Paket. Ya kalau ibu bapak berminat mau lihat silakan untuk oleh-oleh. Mungkin ada yang berminat mau beli sarung, songket. Hasil kerajinan mereka di sini. Apa? Ya, Ini bekas telepon. kotoran. Ini masih baru ya? Ya, ini sudah 3 hari Pak. Oh, 3 hari. Nah, saya ini sudah dipel. Tapi biar masih baru kayak gini aroma kotorannya nggak bau ya. Rara mampu. Ya, kalau gitu kita bisa lewat sini, mari ya. Iya. Kalau nggak berminat mau lihat-lihat, ibu bapak. Ini juga baru 3 hari juga dipel dia rumahnya. Ya, pakai tai sapi atau tai kebo ya. Tai kebo. Tai kebo untuk ngepelnya memang yang paling sip digunakan tai kebo. Teletong. Teletong ya. Kalau di Jawa teletong. Teletong ya. Teletong, telepong. Tai. Tahu. Tahu. Kau ya. Kau. Ya. Kalau di Tai Jawa kebo. teletong, kalau di sini kau. Kau atau sampi. Sapi itu sapi kan sampi. Sambi. Kalau di sini ada 5 rumah yang paling tua di kampung kami ini Bapak Ibu. Ini umur perkampungan kami ini sudah mencapai 15 generasi ya. Ini salah satu rumahnya yang sudah mencapai 15 generasi. Yang ini sekitar sudah mencapai 700-an tahun ya umur rumahnya. Tapi ini sengaja dibuatin rumahnya rendah di depan. Tujuan kami bikin rumah kami itu rendah di depan itu supaya filosofinya pas kita masuk sudah beri hormat sama pemilik rumah. Makanya dibuatin itu rumah kami semua rendah di depan. Bisa lihat ke sini ya. Nah, nanti kan bisa lihat ke dalamnya ya, kayak gini bentuk bangunan rumahnya. Nah, kalau ini fondasi rumah bukannya kita gunakan semen, tapi ini digunakan tanah liat. Ini tanah liat dicampur sama kulit padi. Di atasannya baru dibersihkan pakai kotoran kebo itu juga ya. Tujuannya juga ngepel pakai kotoran kebo itu untuk memperkatkan lantai atau untuk menyerapkan debu. Atau pas malam itu hangat, ya. Makanya dipel pakai kotoran itu supaya lantainya tetap kuat kayak gini, kokoh. Kalau nggak dibersihkan pakai kotoran kebo, lantainya bisa rusak. Itu kebo Ya. asli itu ya, kepala kebo. Iya asli Pak. Itu asli kepala kebo. Kalau di bagian depan ini kan tempat tidur untuk orang tua, sama tempat kami menerima tamu. Sini. Ya. Ruang tamu. Ya, ruangan tamu sama tempat tidur untuk orang tua. Kalau untuk anak gadisnya tidur di atas sana, itu kan ada dapur di atas sana juga disatukan tempat tidur untuk anak gadis. Ya, setiap untuk anak gadis itu harus tidurnya di dalam sana. Soalnya di sini kan nggak boleh melakukan kalau menikah, nggak boleh dilamar atau diminta terus terang ke seorang tua mereka. Secara diam-diam kita harus bawa lari anak gadis mereka. Kita culik sama orang tua mereka. Kalau si gadisnya tahu dia mau dilarikan, tapi kalau orang tua itu sama sekali nggak tahu. Ada yang kawin culik itu, kalau yang kawin culik itu sama sekali anak gadis mereka nggak suka sama si lakinya, tapi si laki itu suka sama dia, caranya dipaksa. Tapi kalau untuk kawin culik itu cuma berlaku sama sepupu misan, nggak boleh sama orang lain.
Saudara berarti. Ya, cuma saudara aja, sama sepupu misalnya. Wis Pak, banyak yang balik ya. Ayo, muter sendiri aja. Oh, capek jalan. Orang tua semua, manula. Ayo kita balik lewat sini dah. Kita enggak biar enggak satu arah jalannya. Kita lewat sini aja Bapak Ibu, ayo. Sa tay kenang tay. Kek. Kek teke. 700 tahun. 15 generasi. Yes. Ya, ini kan bagian atapnya. Dulu tempat kami bikin di kampung ini bukit. Perbukitan ya. Ah, ini kan bagian atas. Tapi kita lewat sini aja, Bapak. Ya, bentuk bangunannya kalau kita ke sana juga sama. Kalau yang 150 rumah, bentuk bangunannya sama semua. Ini udah paling atas. Berarti rumahnya banyak ya Pak ya? Iya, 150 rumah aja itu. Di sini nggak bisa nambah lagi, nggak bisa kurang kalau sekarang. Kalau kami yang baru menikah, sekarang harus bikin rumah di luar kampung. Kalau di sini sudah nggak ada tempat. Iya. Kita bisa bikin rumah di sebelah kampung, Bu. Atau ambil perumahan. Habis ini. Atau ambil perumahan. Cukup untuk rumahnya, Bu. Dari mana? Semarang ya. Sudah berapa hari di Lombok? 3 hari. Jagung ya. Ya, supaya untuk dimakan nanti ditumbuk ya. Untuk dicampur sama nasi. Iya, nasi jagung. Dikasih beras sedikit. Ya, jadi nasi jagung. Itu kan tujuannya kayak gitu dijemur supaya lebih awet, lebih kuat. Biar lama tahan. Belang, kopi, akar bahar itu. Asapnya ini dari daun alang-alang adik. Kalau ini kan gantinya tiap 7 tahun, 9 tahun baru diganti atap rumahnya. Ini alang-alang, biarpun enggak dilapisin sama plastik apapun di dalam, bagaimana derasnya hujan air tak masuk, Nggak tembus. enggak tembus dia. Nah, kalau ini sudah lama, tapi masih ini bisa buat sampai 3 tahun, 4 tahun. Apalagi yang kayak gini masih baru dia. Ini pohon kapasnya ya, Bu. Kalau untuk pohon kapasnya kayak gini, pohonnya kecil dia, nggak besar. Tapi kampungnya banyak kalau. Iya, ada khusus tempat kita tanam, Ibu, di kebun. Ada kebunnya. Itu untuk buat tenunan itu. Iya, untuk bikin tenunan itu kan, untuk bikin benang ya. Ini siap panen kalau gini. Apa? Udah. Itu ya yang sudah diambil ya. Kalau sudah kebuka, kayak gitu diambil aja. Tinggal diambil kapasnya di dalam itu, baru diproses untuk dihaluskan. Kalau kapas ini kan biarpun sudah terbuka kayak gini, dia nggak jatuh. terbang dia. Nggak Oh. terbang kayak kapuk. Kalau kapuk itu kan kalau Terbang, sudah terbuka iya. dia terbang. Iya. Itulah bedanya kapas sama kapuk. Ya. Ini buat benang. Tampir toh. Iya kayak benang. Belang itu 5.000 satu, ayo. Udara balik ya Pak, 5.000 ada lihat ayo. Udara balik ini ke depan. Dari batu, bambu 5.000 satu gelang-gelangnya ayo. Botol olehnya.
Seneng dalam kopi haram. Bentuknya. Iya. Nah, ini kan bijinya, Bu. Ini biji dan ini. Ini berapa? Biru nih, nah. Asal lu arah 4 aja sekat. Dia bilang Ini ada tidak, 4 bungkus tak bercampur-campur. 50.000. Ini tidak. Ya, Tidak campur-campur. nggak ada campuran. Enggak, maksudnya ini asli. Enggak minum kopi. Ini kan di sangre pakai wajan tanah. Iya, tentu tidak. Baru nanti dia mau tumbuk dia bilang. Ini Itu jak, tidak, Neng. itu jak. Kalau sudah ditumbuk, dihaluskan pakai Diayak. itu diayak. Ini setengah ya. Ya ini untuk alatnya. Ditutup. Lagu apa ya? Neng. Kemas kamal lu. Aku ngerekam. Ditumbuk dah. Ya. Wes kan ini kan. Nanti kalau sudah baru dihaluskan, baru Ini yang tidak yang dah ini. itu dia mau ditumbuk. Tidak kalau di sini. Jadi pengelar. Kalau di sana dirujak buat itu apa? Lotek. Oh ya. Buka bara. Kalau ada bapak ibu berminat suka ngopi, kalau berminat ini semacam kopi robusta dia. Ini kan nggak bakalan ini. Bayar. 5 nggak, Neng? 5. Pengaruh. Berarti 10.000 satu bungkus. 1.500. Yang ngopi ini. Beli 1 15. Neng, beli 10 deh. Kalau beli satu 15 ibu. 15 beli 10. Beli 2 Dulu di sekewa. Sekat 5. Ambil aja 50 Pak. Ayo kita turun lewat sini ayo. Iya. Ini sudah rutenya balik Bapak Ibu ya. Kita sudah sampai depan lagi. Ya kita sudah Ini lilin. sampai di depan apa lampu kami dulu sebelum pakai listrik. Bahannya apa? Bahan bakarnya itu bahannya Getah. kerang dikasih minyak kelapa. Oh, minyak. Oh, minyak kelapa. Bukan dari minyak tanah. Kalau meliharanya kebo ya di sini juga. Iya, di luar kampung. Oh, di luar kampung. Ya, menimi tahu dulu sedikit. Ada gambar Berarti meliharanya kebo enggak di sini? Kampung lain. Enggak di sebelah kampungnya, Mas. Oh. Bukan di kampung lain, di sebelah kampung. Ya kalau mau istirahat dulu lagi silakan. Kemedun dike. Yo, jalan-jalan mana dulu? Ayo, Mandalika ya.